Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul di rumah Allah ini, menambah iktikaf kita sampai nanti menunggu waktu Isya, sehingga insya Allah ada banyak kebaikan yang kita dapatkan. Kita akan mendapatkan doa dari para malaikat, sehingga semoga kita mendapat limpahan rahmat dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Pada malam hari ini saya ingin menyambungkan apa yang disampaikan oleh Pak Barjo tadi terkait dengan menjaga semangat kita untuk talabul ilmi. Sebelumnya saya sedikit cerita dulu. Hari Selasa kemarin saya diminta untuk mengislamkan seseorang. Dia dari Australia. Alhamdulillah. Oh bukan, yang salat sini itu dari Jerman dua-duanya. Nah, temannya dia. Ketika beberapa hari sebelumnya terjadi dialog, diskusi dan segala macamnya. Kemudian yang dari Jerman datang kemari silaturahmi, kemudian menyampaikan, semoga keputusan besok hari Senin, keputusannya temannya akan memutuskan untuk masuk Islam atau tidak. Ternyata hari Senin malam saya dikabarin untuk mengislamkan. Alhamdulillah, berarti positif gitu kan. Janjian jam hari Selasa sore, kemudian kita ketemu di rumahnya. Mohon maaf, mereka ini sudah beristri. Dia ini sudah beristri. Istrinya orang Jakarta, Muslim, tapi dianya Kristen. Tapi dia bilang, saya ini walaupun Kristen saya nggak pernah ke gereja lah. Ya formalitas saja. Kalau Natalan, Merry Christmas gitu aja lah dengan teman-teman, selesai. Sehingga dia sebenarnya secara ikatan hati tidak terikat dengan agama apapun. Kan seperti itu. Dan di luar sana tidak seperti kita, di KTP-nya ada apa? Agama gitu kan. Mereka nggak ada. Identitas secara religiusnya tidak dijelaskan di dalam KTP. Termasuk di paspor mereka juga tidak dijelaskan, karena itu urusan pribadi bagi mereka begitu. Nah, kemudian ketika sudah ketemu dia, ngobrol-ngobrol sebentar, kemudian masuk pada pembahasan tentang syahadat. Kemudian dia bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit gitu kan, faham dengan apa yang kita sampaikan, tapi dia mengucapkannya agak kaku. Kemudian dia bilang bahwa saya sebenarnya sejak ketemu dengan Pak Kasim namanya di sini, yang Jerman itu, dia banyak dialog. Saya melihat kok aneh, ada orang bule kok mau masuk Islam. Padahal menurut dia, informasi yang dia dapatkan selama ini, Islam itu ya negatifnya isinya. Islam itu radikal, Islam itu bom, Islam itu teroris, Islam itu perang, Islam itu pertikaian, Islam itu macam-macam hal-hal yang negatif semua. Sehingga ketika dia kenal dengan Pak Kasim itu, dibilang, Anda masuk Islam? Iya. Kenapa kok bisa milih Islam gitu kan? Nah, di situ kemudian Pak Kasim ini terus berdakwah, terus berdialog. Dia bilang gini, bahwa awalnya dia masuk Islam juga bukan karena keyakinan, tapi karena pernikahan, sama seperti dia. Tapi dia tidak masuk Islam.
dia nikahnya di Australia hanya kalau kita catatan sipil lah. Akhirnya apa? Yang lakinya tetap Kristen, tertulisnya yang perempuannya tetap sebagai seorang muslimah. Kemudian dijelaskan oleh Pak Kasim bahwa apa? Kalau seperti ini terus, maka dijelaskan ke istrinya. Maka apa? Hubungan Anda adalah zina dengan suami. Karena suaminya apa? Non muslim, maka zina, gitu kan? Terus gimana? Kan sudah sekian lama gitu kan? Tapi kan sah sebagai suami istri. Ya, sebagai catatan sipil lah bahasanya sah. Tapi secara ikatan agama tidak. Ketika secara ikatan dan aturan agama tidak dipenuhi syarat dan ketentuannya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Kalau pernikahan tersebut tidak sah, maka akhirnya hubungan yang terjadi selama ini maka apa? Zina. Saya tanya, kapan menikahnya? 2009. Coba. 2009 dia menikah di Australia sana, tapi dia selama ini pindah-pindah. Dia ke Maldives, Maldives itu Maladewa ya, Maladewa. Dia ke India, dia ke Dubai, karena dia orang hotel. Sehingga pas di Indonesia Allah takdirkan ketemu dengan Pak Kasim, kenal dengan Pak Kasim, karena istrinya itu kenal dengan istrinya Pak Kasim itu. Disitulah terjadi dialog. Kenapa kok kamu mau masuk Islam? Ya karena pernikahan. Tapi sekarang Islam adalah agama yang saya yakini dan saya bersyukur masuk Islam. Loh, bukannya Islam itu begini, negatif lah. Anda kena propaganda apa? Media. Islam yang saya kenal saat ini adalah apa? Islam yang justru menuntun hidup saya, dijelasin macam-macam. Dari situlah kemudian mereka saling chatting. Kemudian Pak Kasim ini aktif di-share tentang ustadz-ustadz yang dari barat lah, yang berbahasa Inggris, yang menjelaskan tentang masalah Islam. Sehingga nyambung dia, kemudian sering ketemu dan segala macamnya. Sampai kemudian saya kok setelah ngobrol dengan Pak Kasim merasa ada sesuatu yang berbeda. Apalagi Pak Kasim itu sering nge-share tentang apa? Sekarang ada misalnya Pak, di Jerman ada 40 orang masuk Islam bareng-bareng nih saya gitu. Di daerah sini, di negara ini ada yang masuk Islam. Jadinya di belahan negara-negara itu apa? Semangat apa? Untuk masuk Islamnya tinggi. Sampai seperti itu. Sehingga apa? Dia berpikir mereka semua ini pasti orang-orang yang berpikir lah, nggak sembarangan menerima Islam. Sampai kemudian Pak Kasim nge-share ada seorang ilmuwan yang ikut masuk Islam, ilmuwan ini masuk Islam dan macam. Nggak mungkin dia apa terkecoh dengan info-info yang ada di situ. Kemudian dia belajar. Qadarullah, semangatnya untuk mengetahui Islam tidak sampai 4 bulan. Ya. Tidak sampai 4 bulan. Kemudian apa? Hari Minggu itu dia mengatakan saya mau pertimbangkan dulu sampai besok. Jadinya Senin itu dia memutuskan untuk apa? Bahwa dia siap masuk Islam. Seperti itu. Alhamdulillah kemudian kita proses masuk Islam, dan kemudian saya bilang sebelum masuk Islam saya bilang di dalam Islam apapun yang kita lakukan itu syaratnya 2. Yang pertama adalah niat yang lurus, kemudian cara yang benar. Sehingga saya bilang namanya Andrew namanya. Saya manggilnya Mas Andrew. Mas Andrew kalau mau masuk Islam, pertama yang harus dilakukan adalah apa? Membersihkan niat. Masuk Islam bukan karena nikah, masuk Islam bukan karena urusan dunia, tapi masuk Islam karena pilihan hidup. Seperti itu. Kalau bukan karena itu, ini akan bisa mempengaruhi nilai keislaman kita. Bagaimana? Dan dalam Islam tidak ada paksaan. Mau masuk Islam silakan, mau enggak silakan, enggak ada masalah. Islam enggak memaksa. Oh gitu ya? Ya sudah. Saya pilih Islam karena saya sekarang dia bilang tenang dengan Islam. Informasi yang dia dapatkan, dia cross check dari beberapa ini, saya kok mendapatkan informasi yang sekarang menenangkan saya tentang Islam. Ya, saya memilih untuk satu agama dengan istri saya.
biar nanti istri saya nggak nganggap kita nih zina katanya gitu. Oke, udah pertama niat. Yang kedua cara. Kalau berbicara masalah cara, maka di dalam Islam setelah mengucapkan syahadat, maka Mas Andrew harus segera melakukan apa? Mandi besar. Syahadat ada 2 saksi, cara pengucapannya harus benar, karena salah mengucapkan apa? Huruf itu bisa apa? Bisa berbeda maknanya. Sehingga nanti kita akan briefing, saya bilang gitu. Kemudian setelah itu mandi besar. Karena memang dalam sunnah Rasulullah SAW, di antara hal-hal yang menjadikan seorang harus mandi besar adalah ya selain karena berhubungan suami istri, haid, nifas, bermimpi, apalagi masturbasi, termasuk juga apa? Jika baru mengucapkan syahadat. Ketika dia mengucapkan syahadat, berarti dia sebagai seorang muslim. Berarti selama dia belum muslim, dia kan tidak suci. Cara mensucikannya langsung dengan apa? Bersuci dengan mandi besar. Dia bilang mandi besar itu apa gitu kan? Ada mandi yang kecil bilang gitu kan. Terus Pak Kasim cerita, gitu kan? Kemudian diajarin gambarnya sedikit sama Pak Kasim. Oke, nanti yang penting syahadat dulu, baru nanti akan dibimbing untuk ini. Yang penting itu harus difahami. Yang berikutnya, yang ketiga adalah bahwa di dalam Islam itu tidak memaksa orang harus masuk Islam, tidak. Lakum dinukum waliyadin. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan, enggak ada paksaan. La ikraha fiddin, kita jelaskan. Tapi jika seseorang sudah memilih Islam sebagai pilihan hidupnya, maka ada konsekuensi yang mengikat. Apa konsekuensinya? Kalau dia sudah mengucapkan syahadat, maka bagi laki-laki maka harus khitan. Khitan itu apa gitu kan? Ini si Kasim cerita, burung kamu dipotong. Wah, sampai gitu. What? Gitu kan? Mohon maaf nih. Ya, dia bilang apa? Sebagian dari kulit kemaluanmu dipotong. Kenapa harus begitu gitu kan? Karena ini nanti kaitannya dengan masalah kesucian. Waduh, dia mikir kan? Waduh, kalau nggak dipotong gimana gitu kan misalnya? Ya emang itu syarat. Waduh, wah kalau gitu saya pertimbangkan dulu masuk Islam gitu kan? Terus saya bilang, sudahlah, yang penting syahadat dulu, masalah potong burung belakangan lah nanti. Seperti itu. Karena kita harus menyelamatkan apa? Akidahnya. Masalah potong burung, potong bebek angsa belakangan lah gitu kan? Sudah, yang penting dia mau syahadat. Karena apa? Dalam pikirannya ngeri juga dipotong burungnya kan gitu. Karena belum jelas detailnya, nanti bertahap kita jelaskan. Yang berikutnya adalah selain kemudian dikhitan, maka selanjutnya harus siap melakukan apa? Aturan-aturan yang ada dalam Islam. Nanti sholat, setelah sholat ada puasa, ada zakat, jika mampu ada haji. Kemudian berusaha meninggalkan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Tidak lagi mengkonsumsi babi, tidak lagi mengkonsumsi khamr. Saya ke rumahnya, di dapur etalasenya minuman khamr banyak sekali, mereknya macam-macam. Kata Pak Kasim, no, yang setelah syahadat itu nggak boleh gitu kan? Kenapa kan itu? Itu kan untuk gini bersenang-senang gitu kan? Oh nggak boleh, ada aturannya. Mikir dia lagi kan? Dalam pikiran dia kok masuk Islam ruwet begini ya, banyak aturan-aturannya gitu kan? Sehingga kita bilang ya sudah, kalau emang dia bilang saya nggak mungkin setiap hari meninggalkan khamr, karena emang apa? Sudah habit lah ya, udah kebiasaan bagi dia, gitu kan? Sudahlah, saya bilang Pak Kasim bertahap saja. Ya sudah, nanti tidak lagi melakukan hal-hal yang dilarang. Gitu kan? Sudah, nanti setelah ini kita belajar kembali. Terus dia mikir kan, gimana Mas Andrew? Siap untuk Islam? Siaplah, tapi kan tidak harus dipotong kan? Masih boleh minum kan? Gitu kan? Kita bilang, ya oke, yang penting syahadat dulu gitu kan. Oke, kalau syahadat saja bisa, gitu kan? Akhirnya syahadat.
Saya bimbing, lidahnya kaku kan. Umurnya 49. Umurnya 49 tahun. Lidahnya kaku. Apa namanya orang itu kan? Sudahlah, sampai kemudian kita potong-potong. Asyhadu alla ilaha illa Allah gitu kan. Wa asyhadu, sampai seperti itu. Tapi yang terpenting adalah bahwa dia harus meyakini makna dari kalimat syahadat tersebut. Dia harus meyakini makna dari kalimat syahadat tersebut. Terus sudah syahadat, kemudian sudah selesai, kita mengucapkan selamat pada dia, selesai, kemudian saya sampaikan ke istrinya, Mbak, alhamdulillah suami sudah muslim. Tapi karena dulu menikahnya tidak secara syar'i, maka setelah ini mengucapkan syahadat, maka Mbak harus mengulang apa? Akad. Walaupun ada yang berpendapat tidak perlu, tapi jumhur berpendapat bahwa apa? Maka dia diharuskan untuk apa? Mengulang akad. Ketika dia mengulang akad, karena ini cara akad yang sesuai dengan aturan Islam. Seperti itu. Oh gitu. Terus yaudah sekarang aja akad nikah. Ya bukan saya yang mengakadkan. Nanti ada proses gitu kan. Caranya gimana? Ya lapor ke KUA segala macam. Waduh, saya surat-surat, data-data semua dia masih beralamatkan di Jakarta, gitu kan? Ya emang itu konsekuensinya. Yang berikutnya, karena emang perlu proses sampai nanti akad nikah, perlu waktu lama. Maka selama belum terjadi akad, maka belum bisa berhubungan. Hanya mereka saling pandang. Gimana? Dalam pikirannya, kok setelah dia mengucapkan syahadat, masalah tambah ruwet gitu kan, harus ngurus ini segala macamnya. Tapi kalau Mbak mau tidak lama, maka saya bisa hubungkan dengan orang KUA. Yang penting diakadkan dulu, nanti administrasi apa? Menyusul. Oh bisa begitu? Bisa. Ya sudah. Akhirnya kita sarankan untuk demikian. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salut bagi saya adalah begini. Pak Kasim yang dari Jerman itu bisa untuk mengkomunikasikan Islam yang akhirnya menjadikan seorang itu apa? Dapat hidayah. Kan bukan karena saya. Saya cuman ini aja. Cuman membimbing syahadatnya saja. Tapi ketika si Andrew itu kemudian mau menerima Islam dan mau siap bersyahadat, itu adalah proses yang lumayan berbulan-bulan, hampir 4 bulan komunikasi intensnya dengan Kasim tadi itu. Kasim itu nama aslinya Kesten. Supaya mirip-mirip dengan Kesten diganti Kasim gitu kan, walaupun jauh juga gitu. Ya, oke. Seperti itu. Saya berpikir Kasim kalau nggak salah masuk Islamnya 2010 atau 2011. 10 tahun. Dengan 10 tahun dia sudah bisa mengkomunikasikan Islam secara baik versinya dia, yang akhirnya apa? Menjadikan seseorang mau menerima Islam. Nah kita Islam dari lahir bertahun-tahun gitu kan. Pertanyaannya berapa orang yang sudah kita Islamkan? Kan itu pertanyaan. Dia baru 10 tahun sudah bisa mengkomunikasikan itu dan menjadikan orang yakin. Maksudnya begini, yang menjelaskan dia tentang Islam bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, bukan seorang ulama, tapi orang biasa yang juga baru masuk Islam. Yang dia masuk Islamnya juga karena nikah. Dia baru belajar agama juga beberapa tahun belakangan ini. Sehingga apa? Ini harus saya pikir, ya Allah, kita ini ternyata apa? Kalah kita. Semangat dia untuk menjelaskan Islam kepada si Andrew ini luar biasa. Sampai ini kan manajer, Andrew ini manajer hotel. Orang terpelajar itu bisa berubah cara berpikirnya tentang Islam yang tadinya negatif, kemudian apa? Positif, dan mau menerima Islam. Sampai seperti itu. Saya sampai berpikir, ya Allah, beginilah kalau Allah sudah memberikan jalan orang untuk mendapatkan hidayah. Kadang mungkin dari hal-hal yang mungkin gak kita pernah prediksi.
bahwa ternyata orang masuk Islam bukan dari lewat kiai, bukan lewat ustadz, bukan lewat ulama, tapi justru dari orang biasa-biasa saja, dari diskusi-diskusi yang sederhana. Tapi saya lihat itu karena ketulusannya, karena semangat dia untuk mengenalkan Islam, semangat dia untuk memperbaiki citra Islam di saat orang-orang memahami Islam versinya dia kemudian jadi negatif. Kasim bilang bahwa apa? Ketika dia cerita tentang Islam versinya si Andrew itu, dia bilang saya wajar karena dia mendapatkan informasi dari berita-berita yang tentu apa? Benci kepada Islam. Tentu akan dibuat sedemikian rupa supaya Islam itu memang jelek. Tapi kemudian ketika kita berikan pembanding bahwa berita seperti itu tidak benar, yang sebenarnya seperti ini, kejadian itu tidak seperti itu, yang sebenarnya seperti ini, ada yang kemudian memberikan pembanding. Namanya orang pinter, kemudian apa? Logikanya main. Disitulah kemudian akhirnya siapa? Dia menyatakan diri untuk menerima Islam. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya hidayah. Kalau menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Barjo tadi, bahwa hidayah itu luar biasa nilainya. Dan dalam Islam itu hidayah ada dua. Ada yang namanya hidayah taufik, ada yang namanya hidayah irsyad. Hidayah taufik itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang pilihannya dengan caranya Allah. Tahu-tahu ujuk-ujuk orang itu kemudian apa? Masuk Islam. Nggak ada proses-proses yang luar biasa. Kemudian orang itu kemudian apa? Mau menerima Islam. Atau misalnya hidayah itu juga berlaku kepada orang Islam yang dia sudah jauh menyimpang. Tahu-tahu kemudian Allah hadirkan kemudian hidayah dalam dirinya, kemudian tiba-tiba kemudian dia sadar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga hidayah. Bahasa lainnya gini, hidayah itu datang ujuk-ujuk gitu kan. Hidayah itu datang ujuk-ujuk. Itu namanya hidayah taufik. Taufik itu apa? Pemberian, hadiah. Tapi ada juga yang namanya hidayah irsyad. Hidayah irsyad itu adalah hidayah melalui proses bimbingan. Hidayah yang didapat melalui proses apa? Pembelajaran. Hidayah yang didapat melalui proses ilmu yang diserap. Disitulah kemudian pentingnya kita belajar dan mengkaji. Karena dengan terus kita belajar, mengkaji, kemudian kita dapat informasi, kita dapat ilmu, kita dapat dapat pemahaman, kemudian akhirnya merubah cara pandang kita, kemudian kita memilih pilihan. Itu namanya hidayah irsyad. Seseorang yang tadinya tidak tahu kemudian dia baca, kemudian oh ternyata begini, oh ternyata oh ya udah, dia mengambil sikap. Itu namanya hidayah irsyad. Seseorang mempelajari agama, dipelajari terus, oh iya ternyata ini benar, yang ini salah. Oh berarti saya pilih ini. Itu namanya hidayah irsyad. Ada proses pembelajaran yang dia lakukan. Sehingga ketika Islam memerintahkan kita untuk terus mencari ilmu, terus belajar, maka sebenarnya itu adalah merupakan pesan dari Allah agar kita terus mencari hidayah. Karena jangan pernah merasa cukup ketika kita sebagai seorang muslim, oh ya sudah saya nggak perlu hidayah lagi. Enggak. Kita masih perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar setiap hari kita menapaki jalan kehidupan kita melalui bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari kita bisa salah. Disitulah kemudian hikmahnya kenapa kita minta hidayah kepada Allah minimal berapa kali? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Agar kita terus mendapatkan hidayah, agar hidayah itu tetap dalam diri kita. Ketika hidayah itu sudah hadir dalam diri kita, dan jangan sampai hidayah itu kemudian hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian dia berharap kepada Allah, dia diberikan hidayah. Tapi ketika Allah sudah mendatangkan hidayah kepada kita, kita masih tetap memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tujuannya apa? Agar Allah tetap menjaga hidayah itu tetap ada dalam diri kita. Agar Allah tetap memelihara hidayah itu dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Agar hidayah itu tetap ada sampai akhir hayat kita.
Ini bukan sekedar ucapan. Kalau kita meyakini kalimat ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa dan kita meyakini makna tersebut, maka setiap hari kita minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bimbinglah saya ketika saya membimbing keluarga saya. Misalnya begitu. Ya Allah, bimbinglah saya. Hidayah itu macam-macam, dalam bentuk apapun itu, dengan keperluan apapun itu. Ya Allah, bimbing saya agar saya mendapatkan rezeki yang halal. Ya Allah, bimbing saya agar saya menjalani ibadah ini dengan ikhlas. Ya Allah, bimbing saya agar saya melakukan ibadah secara benar. Ya Allah, bimbing saya agar saya bisa mendidik anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah. Ya Allah, bimbing saya agar saya bisa melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan baik. Bimbingan-bimbingan itulah yang namanya hidayah. Sehingga jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu tidak datang kemudian sekali tek kemudian selesai, enggak. Dan hidayah itu bisa hilang karena apa? Karena kondisi keimanan kita. Karena hidayah itu akan berbanding lurus dengan kondisi keimanan kita. Ketika keimanan kita baik, insya Allah hidayah itu tetap baik dalam diri kita. Tapi ketika keimanan kita bermasalah, bisa jadi hidayah yang kita dapatkan juga bermasalah dan bisa jadi hilang. Disitulah kemudian pentingnya kita apa? Terus berdoa dan meyakini kalimat doa ini bahwa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang berikutnya adalah, kalau kita sebagai seorang kepala rumah tangga di sini misalnya, ketika kita mendapati keluarga kita, saudara kita, atau siapapun yang terdekat dengan kita dalam kondisi yang jauh dari hidayah Allah, maka disinilah kemudian ihdinas siratal mustaqim ini kita benar-benar yakini. Karena apa? Kalimatnya itu bukan ihdini. Kalau ihdini berarti apa? Aku. Berilah aku hidayah. Tapi kalimatnya apa? Ihdina. Nah itu berarti apa? Nahnu. Kalau nahnu itu berarti apa? Kami. Dia tidak sendiri. Sehingga setiap kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, hadirkan dalam pikiran kita bahwa apa? Hadirkan istri kita, hadirkan anak-anak kita, hadirkan mungkin orang tua kita, hadirkan saudara kita, agar mereka juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu, kita semua punya keluarga dan kita tahu bagaimana kondisi keluarga kita masing-masing. Sehingga ketika kita setiap kali kita sholat dan kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, hadirkan kalimat doa ihdina itu adalah untuk diri kita, hadirkan juga untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, atau mungkin untuk tetangga kita, agar mereka semua juga mendapatkan hidayah yang sama seperti kita. Disitulah pentingnya kita memahami makna apa yang kita baca. Kalimatnya ihdina, untuk kami, berbanyak, sehingga kita tidak egois. Kita tidak menjadi orang yang ingin mendapatkan surga sendiri. Surga itu seluas langit dan bumi, ujungnya langit aja kita nggak tahu. Seperti itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mendapatkan surga sendiri, capek kita nyapunya nanti. Begitu luasnya. Dan surga Allah berikan kepada siapa saja, Allah kepada orang-orang yang berhak. Sehingga jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ini adalah merupakan doa. Doa agar Allah berkenan memberikan kita hidayah. Dari dua bentuk hidayah. Pertama, kita mohon, ya Allah, berilah kepada saya hidayah taufik. Berilah kepada kami hidayah taufik dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama kita juga memohon kepada Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami juga bimbingan hidayah dengan hidayah irsyad. Kalau dengan hidayah irsyad bagaimana? Ya kita disuruh terus belajar. Disitulah kemudian perintah Allah untuk apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari kita mulai digendong oleh ibu kita sampai kita masuk ke dalam liang lahat.
Tidak ada akhirnya kita mencari ilmu. Karena ilmu yang kita cari itu adalah sebagai sarana agar kita mendapatkan apa? Hidayah irsyad. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sekali. Kita berharap agar hidayah ini tetap ada sampai akhir hayat kita. Tetapi pada dasarnya belum tentu hidayah itu tetap ada dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Mohon maaf, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda begini. Ada di antara kalian yang melakukan amalan ahlus surga sampai-sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Tapi di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahlu neraka, melakukan maksiat, melakukan dosa, dan dia mati dalam kondisi seperti itu, dan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Pada sepanjang hidupnya dia melakukan amalan ahlu surga. Di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan yang fatal, perbuatan ahlun nar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dia mati dalam kondisi seperti itu dan dimasukkan ke dalam neraka. Selanjutnya Rasulullah melanjutkan hadisnya apa? Dan ada di antara kalian orang yang melakukan amalan ahlun nar, melakukan dosa sepanjang hidupnya, sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka seperti sejengkal saja. Tinggal ditiup gitu masuk dia. Tapi kata Rasulullah apa? Tapi di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahlul jannah, melakukan amalan ahlus surga, dan dia mati dalam kondisi seperti itu, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu sangat mungkin terjadi. Ada kisah seorang wanita muslimah yang taat beribadah, suka qiyamul lail, tapi kemudian justru kata Allah apa? Dia ahlun nar gara-gara apa? Dia menyiksa kucingnya. Dikurung kucingnya, nggak dikasih makan sampai kemudian apa? Mati. Tapi ada seorang wanita yang profesinya sebagai apa? Pezina. Profesinya sebagai pezina. Bahasa kita PSK. Sudah jadi pekerjaan itu. Kalau dia mengisi biodata, pekerjaannya apa? PSK. Sampai seperti itu. Tapi apa? Sebelum dia meninggal dunia dia bertobat. Kemudian dia berhijrah. Karena kalau nggak hijrah, pelanggannya masih banyak di situ, gitu kan? Emang harus hijrah, gitu kan? Ketika dia berhijrah, mampir di sebuah sumur untuk minum. Didapatnya apa? Anjing yang sedang kehausan tapi nggak bisa mencapai air yang di bawah. Rasa ibanya itulah yang kemudian menjadikan dia mengambilkan air untuk anjing itu agar bisa minum. Kemudian dia melanjutkan perjalanan, kemudian dia meninggal dunia. Dan Rasulullah mengatakan wahiyya min ahlil jannah. Wanita tersebut termasuk ahli surga. Sahabat kaget. Kan tadi dia PSK. Apa kata sahabat? Alaisat zaniyah ya Rasulullah. Bukankah wanita itu tersebut berzina ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyatakan apa? Ketahuilah bahwa di setiap hati yang basah itu ada pahala. Di setiap hati yang basah itu ada pahala. Maksudnya apa? Rasa iba, rasa kasihan, rasa empati, rasa peduli, itu saja sudah menghadirkan pahala. Ada juga kisah seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia berpikir, udah banyak banget saya membunuh. Membunuh dosanya besar sekali. Dia berpikir, masih bisa taubat gak ya? Nanya ke seseorang, saya masih bisa taubat gak? Saya sudah membunuh 99 orang. Udah kebanyakan, kayaknya gak bisa deh. Kesel dia, dibunuh sekalian. Lengkap jadi berapa? 100. Saking gak pas jawabannya. Jadi 100. Tapi dia masih penasaran. Bukankah Allah itu maha penerima taubat? Tapi gimana caranya? Kemudian dia datang kepada seseorang, dan orang tersebut adalah seorang ulama. Ditanyakan, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk bertobat? Masih. Caranya bagaimana? Kamu bertobat, kamu tinggalkan daerah ini menuju daerah yang baru. Hijrah juga. Karena kalau tidak hijrah, yang dibunuh terlalu banyak di tempat itu.
yang dendam terlalu banyak. Nanti dendam bertikai lagi, membunuh lagi nanti kan, udahlah hijrah. Di tengah jalan meninggal dunia dan kemudian dinyatakan apa? Menjadi ahli surga. Kenapa? Apa yang menjadikan dia masuk surga? Padahal dia belum melakukan apa-apa. Ibaratnya apa? Ketika syahadat ya kembali nol, gitu kan? Kayak Pertamina kan nol ya, gitu kan? Nol, belum ada apa-apa. Tapi apa? Niat baiknya untuk merubah diri itu sudah menjadi nilai bagi dia, menjadi pahala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kalau dia tidak bisa melakukannya, sudah dihitung sebagai satu pahala, sudah dihitung sebagai satu kebaikan. Kalau dia bisa melakukan niat baiknya, Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Sehingga orang berniat saja, niat yang baik tentunya, itu sudah dapat satu pahala. Itu yang memasukkan dia ke dalam surga. Sehingga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa memvonis orang bahwa dia ahli surga, ahli neraka. Kayak kita aja yang punya surga dan neraka. Kayak kita aja jadi tukang kuncennya. Bahwa orang yang melakukan amal ibadah terus, ya semoga dia husnul khotimah. Tapi kalau lihat hadis tadi, bisa jadi di akhir hayatnya apa? Dia meninggal dulu. Nih ada sisa. Saya ngisi rutin kuliah subuh di daerah Jimbaran, di sebuah masjid. Nggak usah disebutin namanya. Di masjid tersebut ada imam yang bacaannya bagus. Bacanya bagus. Jadi imam terus. Allah takdirkan dia sakit. Berobat ke sana kemari, jamaah-jamaah sudah banyak bantu, nggak kunjung sembuh. Akhirnya adalah kenalan atau keluarganya yang menyarankan dia untuk berobat, mohon maaf kalau bahasa teman-teman, ke dukun di daerah Glenmore. Glenmore itu Banyuwangi. Berobat ke sana, disuruh bawa benda ini, benda itu dan segala macamnya. Berobat ke sana. 2 minggu setelah dia berobat di sana, pulang dalam kondisi sehat. Pulang dalam kondisi sehat. Semua jamaah meyakini bahwa itu adalah dukun tempat dia berobat. Kemudian adalah 2 orang yang datang ke rumahnya mengingatkan dia bahwa yang seperti ini tidak benar. Tapi dia bilang, ya yang penting kan niatnya baik. Kan memang kita disuruh berobat. Yang penting niatnya ikhtiar, gitu kan? Ya, tapi kan niat yang baik harus disesuaikan dengan cara yang benar. Waktu berlalu dia nampak sehat. Sekian bulan berikutnya dapat kabar dia sakit lagi dan dibawa ke sana lagi. Dan yang mengagetkan, kabar yang kita terima justru kabar meninggalnya dia di sana ketika berobat. Meninggal ketika berobat. Teman-teman jamaah saat di jamaahnya itu, jamaah masjidnya meyakini itu adalah dukun. Kalau sudah berinteraksi dengan dukun, dalam sebuah hadis apa? Man ataka hinan au arrafan la yuqbalu salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, maka tidak diterima ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Waman saddaqahuma, siapa yang mempercayai keduanya yaitu dukun dan tukang ramal, faqad kafara millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, yang kita lihat bahwa dia adalah orang yang ahlul masjid, 5 waktu di masjid, apalagi jadi imam. Tapi justru apa? Meninggal dunianya justru di tempat dukun. Itu terjadi. Sehingga jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa waktu lalu saya nonton di Facebook, di share, ada seseorang yang meninggal dunia setelah 2 hari dia mengucapkan syahadat. Dia mengucapkan syahadat, 2 hari setelah itu kemudian dia meninggal dunia. Berarti sebelumnya kan hidupnya bermasalah nih. Dia masuk Islam, dia bersyahadat, 2 hari berikutnya kemudian apa? Meninggal dunia.
akhir hayatnya begitu indah. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya hidayah. Itulah yang terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terus harus kita yakini setiap kita mengucapkan kalimatnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalaupun sekarang kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka doa ihdinas siratal mustaqim itu adalah kita niatkan agar apa? Hidayah itu tetap ada untuk kita sampai akhir hayat kita. Kalaupun kita sudah merasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat ihdinas siratal mustaqim kita juga niatkan untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk istri suami kita, untuk anak-anak cucu kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, dan untuk siapapun. Karena di situ kalimatnya jamak, yaitu kami. Sehingga dengan demikian semoga kita senantiasa dapat hidayah bimbingan dari Allah, dan akhirnya sampai kita meninggal hidayah itu tetap ada dalam diri kita, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sudah bunyi 2 kali, sudah azan ya. Oke lah, mohon maaf waktunya kelewat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.